Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai kesehatan reproduksi pada remaja dan akan tahu nih nanti pentingnya menjaga kesehatan reproduksi pada remaja. Untuk anggotanya bisa lihat di layar sendiri ya. Oke, apa itu remaja? Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Ada rentan-rentan usia yang dikatakan remaja. Kalau menurut WHO, usia remaja itu 12 sampai dengan 24 tahun. Kalau menurut Departemen Kesehatan, batas usia remaja 10 sampai dengan 19 tahun dan belum menikah ya. Menurut KPKKBN atau Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak Reproduksi, batasan usia remaja itu 10 sampai dengan 21 tahun. Nah, untuk kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Kondisinya dapat diperburuk dengan faktor-faktor yang antara lain faktor sosial ekonomi, yang contohnya kemiskinan, faktor budaya, adanya praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, faktor psikologis atau adanya keratakan pada orang tua, depresi karena ketidakseimbangan hormon, dan faktor biologis atau adanya kecacatan sejak lahir mengenai organ reproduksi. Kita akan belajar mengenai pertumbuhan fisik pada remaja. Di sini kan teman-teman sudah pada remaja nih. Jadi tahu sendiri kan pertumbuhan fisik pada remaja perempuan dan pertumbuhan fisik pada remaja pria apa aja. Nah, yang kali ini kita bahas yang pertama, pertumbuhan remaja terutama fisik pada perempuan. Mulai adanya menstruasi, payudara atau panggul membesar, indung telur membesar, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat. Banyak kan di sini yang berjerawat. Vagina mengeluarkan cairan ya seperti mens atau keputihan, mulai tumbuh bulu di ketiak sekitar vagina, tubuh bertambah tinggi, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Kaki dan tangan bertambah besar, keringat bertambah banyak, indung telur mulai membesar dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Jadi nih remaja-remaja di sini yang perempuan itu apalagi sudah menstruasi, sudah dapat bereproduksi atau sudah bisa hamil. Tapi jangan dulu ya. Untuk pertumbuhan fisik pada remaja laki-laki, yang laki-laki pasti sudah tahu ya. Yang pertama, terjadi perubahan suara menjadi besar dan berat. Tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin. Ini sama aja ya kayak yang perempuan tadi ya. Mulai tumbuhnya kumis, mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah besar dan bidang, penis dan buah zakar membesar, tubuh bertambah berat dan tinggi, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Oke, lanjut untuk tugas perkembangan pada usia remaja ini. Yang pertama, mencapai hubungan yang baru dan lebih mendalam dengan teman sebaya baik sesama jenis maupun lawan jenis. Mencapai peran sosial, yaitu seperti cowok jadi lebih maskulin dan cewek jadi lebih feminim. Menerima keadaan fisik dan dapat gunakannya secara efektif, mencapai kemandirian secara emosional dari orang tua dan orang dewasa lainnya, mencapai kepastian untuk mandiri secara ekonomi, memilih pekerjaan dan mempersiapkan diri untuk bekerja, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan dan kehidupan keluarga, mengembangkan kemampuan dan konsep intelektual untuk tercapainya kompetensi sebagai warga negara, menginginkan dan mencapai perilaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, memperoleh rangkaian sistem nilai dan etika sebagai pedoman perilaku. Nah, perubahan psikis pada remaja. Pasti di sini ada yang pernah ngalamin juga. Remaja lebih senang berkumpul di luar rumah dengan kelompoknya. Benar atau enggak? Remaja lebih sering membantah atau melanggar aturan orang tua. Yang kalian rasakan gimana sekarang? Sering bantah orang tua atau enggak? Remaja ingin menonjolkan diri atau bahkan menutup diri. Remaja kurang
mempertimbangkan maupun menjadi sangat tergantung pada kelompoknya. Oke, untuk sekarang kita akan menjaga kebersihan organ reproduksi. Perubahan fisik selama pubertas harus diikuti dengan perawatan, kebersihan, dan kesehatan fisik, terutama alat-alat reproduksi. Terutama waktu perempuan mengalami haid, disarankan untuk memakan makanan yang mengandung zat besi seperti bayam, hati, buah-buahan, dan lain-lain. Karena selama haid, perempuan dapat mengalami anemia atau kekurangan zat besi dalam darah. Tips untuk merawat kesehatan organ reproduksi wanita. Yang pertama, selama haid dianjurkan untuk menggunakan pembalut wanita untuk menampung darah haid ataupun dibuat dengan kain bersih. Mengganti pembalut 4 jam sekali atau lebih sering selama haid. Setiap kali buang air, siramlah basuh alat kelamin dengan air bersih atau pengganti air, yaitu tisu. Setelah buang air besar, bersihkan alat kelamin dari depan ke belakang, bukan sebaliknya agar sisa kotoran tidak masuk ke alat kelamin. Jadi kita kalau menyiram mau pakai gayung atau semprotan, diusahakan dari depan, jangan yang dari belakang. Jangan sering menggunakan antiseptik, cairan pembunuh kuman untuk mencuci alat kelamin, khususnya vagina, karena akan mematikan mikroorganisme yang secara alami dapat melindungi vagina. Jadi kalau misal memang nggak ada masalah, mending jangan pakai seperti betadine hygiene. Jangan pakai, soalnya di vagina kita ini ada mikroorganisme yang dapat melindungi vagina kita sendiri tanpa kita memakai seperti betadine hygiene dan lain-lain. Maaf. Oke. Nah, lanjut, jangan sering menggunakan antiseptik. Oh, itu sudah ya. Jangan memakai celana dalam terlalu ketat. Mengganti celana dalam 2 kali sehari. Gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Untuk yang laki-laki, dalam menjaga kebersihan organ laki-lakinya haruslah mandi secara teratur minimal 2 kali sehari. Mengganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Membersihkan anus dan penis dengan air bersih setiap kali buang air besar maupun kecil. Sunat dapat mencegah penumpukan kotoran, disebut smegma di penis. Bagi yang belum sunat, kulit penutup penis ditarik ke belakang agar bagian dalam penis dapat dicuci dengan air bersih setiap kali mandi. Tidak menggunakan celana dalam yang ketat. Celana ketat dapat mengganggu stabilitas suhu testis di dalam buah zakar. Perilaku seksual remaja dan kesehatan reproduksi. Usia rata-rata pubertas mendorong remaja untuk aktif secara seksual lebih dini, dan adanya persepsi bahwa dirinya memiliki resiko yang lebih rendah atau tidak beresiko sama sekali yang berhubungan dengan perilaku seksual semakin mendorong remaja memenuhi dorongan seksualnya pada saat sebelum menikah. Nah, jika pada usia remaja pun ini sering mikir, saya masih muda, jadi saya gak bakal kena penyakit karena daya tahan tubuh saya masih bagus. Itu tidak menjamin, karena penyakit-penyakit menular seksual ini tidak mengenal usia. Bahkan ada pernah ditemui usia kurang lebih 20 tahun sudah menderita AIDS karena perilaku seksualnya. Untuk jika pada usia remaja ini ada penyimpangan seksual dengan bergonta-ganti pasangan atau yang namanya berhubungan, dapat memicu penyakit penular seksual atau PMS, yang antara lain ada gonore. Gonore ini penyebabnya dari kuman Neisseria gonorrhoeae. Pada laki-laki,
Gejalanya itu ada rasa sakit pada waktu BAK atau ereksi, keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Pada perempuan, salah satu contohnya nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang disertai keputihan dengan bau yang tidak sedap. Alat kelamin terasa bau dan gatal, rasa sakit atau panas pada waktu kencing, dan perdarahan setelah melakukan hubungan seksual. Yang kedua, sifilis atau raja singa. Ini tuh penyebabnya dari kuman Treponema pallidum. Gejalanya itu seperti timbul benjolan di sekitar alat kelamin, kadang disertai pusing, nyeri tulang, seperti flu yang kita biasa rasakan jika kita flu, yang akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. Yang ketiga ada herpes. Herpes ini lebih tepatnya disebut herpes genitalis, yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Gejalanya antara lain pada awalnya ada seperti rasa terbakar atau gatal pada kelamin, timbulnya bintil-bintil berisi air di atas kulit dengan warna dasar kemerahan, dan jika pecah menimbulkan luka lecet yang terbuka saat nyeri. Pembekakan pada kelenjar lipatan paha, nyeri, kadang gatal, serta kemerahan pada tempat yang terkena. Yang keempat ada candidiasis vagina yang disebabkan oleh jamur Candida albicans. Gejalanya cairan vagina berwarna seperti keju atau susu basi disertai rasa gatal pada area vagina, panas dan kemerahan di kelamin dan di sekitarnya. Yang kelima, trichomoniasis yang disebabkan oleh parasit Trichomonas vaginalis. Gejalanya antara lain keputihan banyak, kadang berbusa, berwarna hijau dan berbau busuk, gatal pada kemaluan, nyeri saat berhubungan seksual, dan buang air kecil. Yang terakhir yaitu yang paling ditakutinya adalah HIV atau AIDS. Virus yang dapat menyebabkan HIV atau AIDS itu adalah virus HIV, Human Immunodeficiency Virus. AIDS adalah kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV. Jadi HIV ini nggak langsung keluar gejala, dia bakal di dalam tubuh kita dulu dalam jangka waktu yang lama, yang akan menyebabkan AIDS pada rentan waktu lama setelah terjangkit dari virus HIV tersebut. Cara penularannya dari darah, bisa berbentuk dari luka, cairan sperma, dan cairan pada vagina. AIDS ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS, yang tadi itu AIDS tidak ditularkan melalui hidup serumah dengan penderita AIDS, tidak menularkan. Berjabat tangan dan cium pipi itu tidak menularkan. Berenang di kolam renang yang sama, menggunakan fasilitas bersama, makan atau minum dari piring dan gelas yang sama, dan bersin, itu tidak dapat menularkan ya. Nah, kita sebagai remaja gimana sih cara mencegahnya? Ya jangan free sex atau seks bebas, jangan menggunakan speed yang sama atau jarum suntik yang sama, hindari kontak langsung dengan produk darah penderita AIDS. Oke, mari kita sebagai generasi muda menjaga kesehatan reproduksi kita mulai dari sekarang. Sekian yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan di benak kakak-kakak atau adik-adik semua, silahkan ditanyakan ke kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.